Minasan, konnichiwa. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah topik mengenai samurai wanita yang terkemuka dalam sejarah Jepang, yaitu Tomoe Gozen. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sore dewa, hajimemashou. Latar belakang Tomoe Gozen. Tomoe Gozen merupakan seorang wanita di akhir periode Heian. Seorang wanita atau putri Kaneto Nakahara, selir Yoshinaka Kiso. Menurut salah satu sumber pengetahuan sejarah, Tomoe melayani Minamoto no Yoshinaka selama Perang Genpei dan merupakan bagian dari konflik yang mengarah ke Shogun pertama. Keluarganya memiliki afiliasi yang kuat dengan Yoshinaka. Meskipun tidak pernah terbukti sebagai tokoh sejarah, kisahnya mempengaruhi beberapa generasi samurai. Tomoe sering dirayakan dalam buku, musik, puisi, film, novel sejarah, dan budaya pada umumnya. Tomoe terkenal sebagai panglima militer yang ulung. Dia selalu dihormati sebagai wanita pemberani dengan mengikuti Yoshinaka. Pada tahun 1184, zaman Genryaku I, dia dikejar oleh pasukan Minamoto no Yoshitsune yang dikirim oleh Minamoto no Yoritomo dan mencoba membela diri dengan Yoshinaka yang dikalahkan oleh Omi atau prefektur Shiga sekarang. Yoshinaka yang menyadari akhir membujuknya untuk putus dengan Yoshinaka. Ayahnya, Nakahara Kaneto, adalah pendukung kuat dan ayah angkat Yoshinaka yang telah membesarkannya sejak dia berusia 2 tahun. Ibunya adalah perawat basah atau yang bisa disebut orang yang merawat atau membesarkan anak orang lain, Yoshinaka. Dua kakak laki-lakinya juga melayani Yoshinaka. Dia terkenal karena partisipasinya dalam pertempuran Awazu pada tahun 1184. Tomoe sangat cantik. Dengan kulit putih, rambut panjang, dan fitur yang menawan, dia juga seorang pemanah yang sangat kuat. Dan sebagai pendekar pedang, dia adalah seorang pejuang yang berharga. Ia siap untuk menghadapi iblis ataupun dewa, berkuda atau berjalan kaki. Dia berkuda dengan keterampilan yang luar biasa. Dia naik tanpa cedera, menuruni turunan yang berbahaya. Setiap kali pertempuran akan segera terjadi, Yoshinaka mengirimnya keluar sebagai kapten pertamanya, dilengkapi dengan baju besi yang kuat, pedang besar, dan busur yang kuat, dan dia melakukan lebih banyak tindakan keberanian daripada prajurit lainnya menurut cerita dari The Tale of the Heike. Hal-hal menarik mengenai Tomoe Gozen, di mana pada masa itu samurai merupakan laki-laki, sedangkan perempuan hanya dijadikan sebagai kekuatan untuk pertahanan diri di rumah mereka masing-masing atau bernama Onna Bogeisha, yang berarti prajurit perempuan. Tomoe Gozen pun menjadi salah satu perempuan yang benar-benar menjadi samurai dan bukanlah sebagai Onna Bogeisha, tetapi sebagai Onna Musha, atau perempuan yang mengambil tindakan dalam medan pertempuran. Merupakan salah satu petarung perempuan yang terkenal dari Jepang. Meskipun mengenai ceritanya lebih berdasarkan akan legenda mengenai dirinya dibandingkan mengenai fakta mengenai dirinya, nama Tomoe Gozen pun sebenarnya bukanlah nama asli, tapi lebih mengarah kepada nama Tomoe, yang mengarah ke pelindung pundak yang digunakannya, lalu Gozen adalah julukan kepada wanita yang memiliki jiwa kesatria yang hebat. Untuk informasi mengenai Tomoe sendiri berada dalam cerita Heike Monogatari, di mana dirinya diceritakan pada cerita akan permusuhan antara dua keluarga, dan Tomoe sebagai samurai yang melayani salah satu keluarga tersebut. Dengan cerita yang beredar, dikatakan bahwa dirinya memiliki pasukan sebanyak 1.000 prajurit. Mengenai kehidupannya pun belakangan ini telah dituliskan oleh seorang penulis Amerika bernama Jessica Salmonson dengan genre science fiction dan trilogi fantasi yang berjudul The Tomoe Gozen Saga. Akhir dari hidup Tomoe Gozen. Setelah ia menikah dengan penguasa yang bernama Yoshinaka, selain menjadi istri, Tomoe Gozen juga merupakan samurai kepercayaan Yoshinaka. Dalam sebuah kisah, ia pergi berperang bersama suaminya yang dimana ia melawan pasukan Yoritomo di perang Awazu. Sayangnya, pasukan Yoshinaka kalah jumlah. Dia pun menyerah. Yoshinaka tak ingin istrinya tertangkap musuh dan menyuruhnya melarikan diri.
Diceritakan bahwa Yoshinaka mengatakan kepada Tomoe Gosen untuk segera pergi karena dia tak ingin malu mati bersama seorang wanita. Sejauh ini, kisah Tomoe Gosen masih menjadi misteri. Apakah hanya legenda atau memang benar kejadian sejarah? Makamnya sendiri tidak pernah ditemukan pasca perang usai. Ada yang mengatakan bahwa Tomoe Gosen kemudian menjadi selir permaisuri Raja Wada Yoshimuro. Ada juga yang mengatakan kalau Tomoe Gosen dimakamkan dengan nama lain yaitu Yamabuki Gosen. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Kite kurete arigatou gozaimashita.